Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah dulur-dulur sekalian, pagi ini cerah gitu kan, pagi yang cerah setelah tadi malam. Alhamdulillah juga hujan gitu kan. Dan alhamdulillah ayam tetap sehat semua gitu loh. Yang penting jadi selama beternak ayam itu yang penting pertama tidak usah menyalahkan cuaca gitu kan. Yang kedua bersyukur ketika ayam nggak mati, ketika ayam nggak sakit, ya kita harus tetap bersyukur ya lor ya. Tiap pagi kita harus bersyukur gitu kan. Udara cerah juga disyukuri gitu, panas juga disyukuri, pokoknya harus banyak-banyak bersyukur ketika pelihara ayam gitu kan. Ayam masih mau makan banyak disyukuri, makan cukup disyukuri, ayam makan sedikit yang penting nggak mati ya disyukuri gitu kan. Yang penting menurut saya pribadi selama beternak ayam itu ya kita banyak-banyak bersyukur. Kadang karena ketika kita mengeluh gitu kan, waduh ayamku kok, waduh hujan gitu aja, pasti nanti yang di atas memberikan teguran dengan memberikan sakit pada ayam gitu kan. Ketika ayam sakit kita mengeluh lagi, waduh ayamku sakit, yang di atas pasti memberikan teguran lagi dengan adanya kematian, waduh ayamku satu mati, wah nanti ditambahin lagi gitu kan. Yang penting banyak-banyak bersyukur loh, jangan banyak mengeluh, diusahakan semaksimal mungkin. Misal wah kayak hujan ya kita semaksimal mungkin untuk tidak mengeluh. Dan ya biasanya nek misal masalah karena ada hujan ya wis banyak-banyak semprot lah, semprot-semprot gitu kan. Kayak yang bawah ini kan pasti basah kan ya lor ya, kemarin kan udah saya video bawahnya itu kan kering kan. Nah karena hujan mungkin terus jadinya basah, nah itu pasti bakteri tumbuh lebih pesat. Nah caranya kita gimana untuk menanganinya, ya menanganinya dengan cara pertama disemprot, pasti disemprot. Kalau saya pertama pasti saya semprot ini dulu, apa namanya, Sanivir Plus ya lur ya, Sanivir Plus itu kan supaya bakteri, jamur, kuman-kumannya mati semua dulu. Kalau sudah pada mati ya nanti baru disemprot pakai M21. Nah, M24 kan tembakan ya lur ya, M21 lur. Setelah semprot pakai M21 nanti biasanya sore hari lur, jangan pagi-pagi kayak sekarang. Dan nanti mulai bakteri yang ada di M21 nya itu mengurai, mulai membantu mengurai gitu ya lur ya. Nah terus lur, jangan langsung digunakan bersamaan karena ya M21 nya mati lur, bakterinya lur. Kalau misalnya habis semprot Sanivir Plus terus disemprot M21 langsung, biasanya diselangi 1 hari. Jadi misal hari ini aku nyemprot apa Sanivir Plus, ya mungkin hari Minggu baru tak semprot ini. Tapi lebih bagusnya menurutku pribadi, pengaplikasian saya biasanya itu 2 hari tak semprot Sanivir Plus dulu. Karena misal hari pertama semprot Sanivir Plus, hari ini misal besoknya masih Sanivir Plus lagi lur, karena antisipasi supaya benar-benar jamur, bakteri, virusnya itu benar-benar mati semua dulu. Nah nek wis dipastikan nggak ada itu semua, nek serangga itu Sanivir Plus sebenarnya bisa, tapi menurutku lebih ampuh ya pakai bakar-bakaran kalau buat ngusir serangga gitu lur ya. Karena yang ngaruh sih, misal 2 hari 3 hari nggak ada bakar-bakaran, serangganya bakal banyak banget lur. Lalat terutama lalat, nyamuk dan lain sebagainya. Nah wis 2 hari, mungkin sehari juga boleh, tapi bagusnya 2 hari Sanivir Plusnya udah disemprot, baru disemprot M21. Nah penyemprotan M21 ini kalau bisa tebel sekalian satu kali, misal kan Sabtu Minggu Senin misal tak semprot apa M21 itu banyak sekalian boleh, bertahap juga lebih bagus. Misal tipis-tipis hari Senin, tipis-tipis gitu kan, terus mungkin kan nelek meneh kan ayamnya buang kotoran lagi, terus disemprot lagi di atasnya juga bagus gitu loh. Jadi bakterinya juga bisa bikin kering. Nah lalu jangan lupa lur, dicek kotorannya. Kalau misalnya kotorannya ada indikasi misal mencret atau ada kayak darah-darah gitu dan lain sebagainya, saran saya langsung dikasih
apa sih jenenge, terapi. Airnya langsung dikasih terapi lur, karena walaupun misal cuma 1 atau 2 ekor ayam itu kalau nular ke ayam yang lain itu lumayan lur, lumayan berpengaruh. Apalagi kalau satu koloni gini kan, kalau satu sakit ya wis mesti lalu loro kabeh ngono lho. Dan yang luar-luar juga ikut sakit. Nah, ketika modelnya kandangnya kayak punya saya ini di kotak kayak gini, bagusnya lagi kalau misalnya ada indikasi satu saja yang sakit ya semuanya dikasih aja. Misal kandang ini ada sekitar 1 atau 2 atau 3 ekor yang sakit, ya berarti ini pakai takaran yang lebih banyak dari yang di luar. Yang di luar cukup pakai takaran pencegahan gitu loh lur. Nah, bagusnya itu apa, sebenarnya kena penyakit juga kita nggak boleh mengeluh lur, dia disyukuri karena ketika bisa sembuh ayamnya itu bakal lebih tahan terhadap penyakit tersebut. Ini ayam-ayam ini semua itu alhamdulillah sama yang punya sebelumnya nyuruh saya wis gak usah divaksin mas gitu kan. Ya gak mas sih ngundangnya ujis gak usah divaksin gitu kan, karena kalau divaksin dia takutnya vaksinnya cuma pengaruh cuma pas katakanlah biasanya sakit kan pas perubahan iklim pertama, pancaroba pertama gitu, apalagi kalau apa penghujan ke kemarau gitu kan, mesti haratan itu banyak. Nah, setelah itu dia nggak ada jaminan buat tahan sama penyakit yang lain katanya gitu. Mending wis nggak apa-apa, nggak usah divaksin. Kalau misalnya sekiranya ada sakit katanya obatnya cuma terapi toh ya, dan saya aplikasikan alhamdulillah ya aman lah. 3 ekor itu koncone do mati kabeh sebelum tak kasih terapi. Nah, setelah dikasih terapi alhamdulillah mereka apa ya jenenge ya sehat sih, sehat walafiat gitu kan, maksudnya makannya juga banyak nih burung kesini biasanya gitu loh. Masalah penanganan penyakit ya sebenarnya bukan masalah penanganan penyakit sih ya, pokoknya manajemen kandang lah. Kalau untuk kandang bersih apa enggak ya itu selera masing-masing gitu kan, sak kobermu gitu. Kalau misalnya memang nggak begitu kober, nggak begitu sempet buat bersih-bersih kandang ya paling enggak ya tadi itu rajin-rajin nyemprot lah minimal lah. Pokoknya yang paling penting itu rajin-rajin nyemprot gitu loh, rajin-rajin nyemprot. Terus kalau misalnya adanya M4 ya M4 aja cukup sebenarnya, nggak harus M21 gitu kan. M21 itu bakterinya cuma lebih lengkap, tapi kalau untuk penguraian ya hampir sama M4. Orang-orang sini kebanyakan pakai M4, sering-sering semprot lur. Nah, M4 biar nggak boros, kemarin video sebelumnya udah saya jelaskan, monggo dicek aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang paling penting lur, ini kesalahan saya dulu. Ternyata perbedaan kandang saya yang di kandang indukan sama yang di sini. Pas di kandang indukan kan ini sempat ada kan ayam-ayam kecil kan di video pertama saya. Itu alhamdulillah ayamnya itu oposisi jenenge nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati gitu kan. Maksudnya ya paling pas awal-awal tuh diuji karena kan awal-awal belajar gitu kan. Setelah itu kan hampir nggak ada yang mati gitu kan. Nah, setelah pindah ke sini mulai ada yang mati 1, 2, 3 terus banyak gitu kan. Nah, terus tak telusuri ternyata gini loh teman-teman, ketika ada ayam yang mati walaupun itu cuma DOC kecil gitu loh, saran saya satu, jangan pernah dibuang sembarangan dan jangan pernah ngubur sembarangan. Nah, kadang ini juga jadi penyakit, misal DOC wah karena cilik kan bisa buang welah ning pinggiran gitu kan, buang welah neng kalian. Nah, itu bakal jadi penyakit di daerah situ gitu lur. Dan kadang apa kan dikubur kan, nguburnya asal ya, aku juga ngelakuin asal ngubur gitu kan, nguburnya nggak terlalu dalam dan lain sebagainya, asal yang penting ketutup, yang penting nggak bau. Ternyata itu juga nggak bagus. Nah, terus solusinya paling bagus gimana mas? Nah, ini nggak tunjukin solusi yang paling bagus. Ketika ada kematian di kandang teman-teman bikin kayak gini aja lur di dalam kandang. Sekalian bakar kayu, sekalian ayamnya dibakar lur gitu. Ayamnya dibakar, paling enggak kuman sak bakteri sak virusnya mati kabeh lur. Bukan berarti dibakar juga asapnya itu mengandung bakteri, enggak, santai aja. Pokoknya kalau dibakar itu solusi paling aman menurutku gitu. Selain ini mungkin teman-teman bisa nyiapin ember isinya magotnya dipancing ya, nanti tak bikinin video cara mancing magot ya lur ya.
magotnya dipancing, terus mungkin sedia wadah yang agak besar lah. Kalau misalnya ada yang mati dimasukin ke maggot situ terus ditutup malah lebih bagus menurut saya, karena maggot ini mengurainya bagus banget lur. Ayam sakit ayam itu sampai nggak ada baunya sama sekali. Yang jelas pertama hindari membuang, walaupun itu cuma utuhan kecil baru umur sehari, kalau misalnya mati jangan asal buang, lebih baik dibakar. Dikubur pun harus dalam lur, jangan asal kubur cuma cetek gitu lur ya. Kalau misalnya cuma cetek ya terus bakterinya masih bisa ngerambat lur. Itu pendapat saya lur ya. Yo ngene iki nek misale sing duwe peternakan males ya peternakane rusuh ngene iki ya jangan ditiru yang jelek. Cuma yang jelas itu tadi lur ya udah saya jelasin apa wae mau ya wis iku, jangan buang ayam walaupun ayamnya kecil jangan dibuang sembarangan gitu kan. Terus habis itu ayam-ayam apa, kalau misalnya kotoran-kotoran ini jangan lupa rutin disemprot apalagi ketika musim penghujan. Ya wis gitu aja dari saya lur, ngapunten bila banyak yang miss dalam penyampaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.